khususun di Syekh Al-Imam Az-Zakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نشكر الله تعالى جميعا على نعمه. Hadratil Muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para alimul ulama, para asatid, para masaih, para sesepuh dan bini sepuh, ketua dan jajaran takmir Masjid Al-Munawwarah, hadirin wal hadirah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama hadir di masjid yang kita cintai untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat orang kaya di hadapan Allah adalah mereka yang mampu menunaikan sholat jamaah di masjid. 2 rakaat sebelumnya didirikan dan ditunaikan, setelah itu berjamaah, maka itulah orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anugerahkan khairud dunya wa ma biha. Allah anugerahkan dunia isi-isinya. Semoga kita berharap kita semuanya dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat Allah wassalamuhu, semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita berharap tujuan akhir dari kehidupan kita, cita-citanya adalah mendapatkan syafaat. Karena itu satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Kalau bicara amal, Bapak Ibu, amal yang mana yang sekiranya kita ini benar-benar bisa masuk surga Allah? Sementara amal kebaikan dengan dosa tidak sama berbanding lurus. Bahwa kemudian seseorang akan diampuni oleh Allah dosanya melalui pelantara syafaat dan wasilahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan barokah di dunia, syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah sekian lama saya sendiri barangkali karena faktor kesibukan dan kemarin PPKM hingga hari ini baru kembali bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Hikam ini. Sekali lagi kapasitas kami hanya membacakan. Kalaupun apa yang kami baca belum tentu sama halnya yang dimaksud dengan penulis kitab, para ulama. Oleh karena itu jika salah dan silap mohon diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang bab sir atau rahasia ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ammada bi asrarihi wa adda bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Au kama qala wallahu a'lam bimuradih. Al-a'malu maka utawi piro-piro amal iku suwarun gambarane qaimatun kang ngadeg
wa arwahuha lan ruhe ieu amal wujudu siril ikhlas fiha. Saya sedikit aja di logat supaya ada barokahnya para wali Bapak Ibu. Segala amal itu adalah bentuk-bentuk yang berdiri tegak, yakni seumpama kerangka-kerangka yang tidak bernyawa, sedangkan ruh-ruhnya atau nyawa-nyawanya adalah kewujudan rahasia keikhlasan di dalamnya, yakni tanpa rahasia keikhlasan segala amal itu adalah bagaikan tak bernyawa. Kalau kita melihat ini terjemahnya kurang lebih begitu. Syekh As-Sindi dalam sarahnya menyebutkan al-a'malu qaimatun, amal itu adalah seperti kerangka yang berdiri. Bila ikhlasin, kalau tanpa ikhlas, mayyitatun sakitatun. Amal itu kalau tanpa keikhlasan seperti mayat, seperti jasad tanpa ruh, maka mayat dan tidak berguna dan tidak ada makna dan berguna serta kemanfaatannya. Wah, sudah ilmu tinggi ikhlas itu Bapak Ibu ya. Ikhlas itu sesuatu gampang diucapkan tapi berat dalam pelaksanaan. Itu ikhlas tuh. Kita sudah istighfar, sudah ikhlas, perlu diperikhlas lagi. Karena dia sangat lembut Bapak Ibu sekalian, ya. Coba kita lihat Bapak Ibu sarahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu dhahiratun suwarun qaimatun aikal akhsasil lati laisa fi arwa fala nafa'a biha wa arwahuha alati biha yataha wa nafa'aha wujudu siril ikhlasi ay sirun huwal ikhlasu fiha wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nasi au kama qala wallahu a'lam bi muradi. Jadi ikhlas itu kata ulama sesuatu yang bertentangan atau sesuatu yang hanya kepada Allah dan bertentangan dengan niat karena manusia. Itu namanya ikhlas. Supaya gampang paham kita, contohnya begini Bapak Ibu. Karena dalam sebuah hadis Nabi disebutkan waroda anin Nabi SAW. Jadi amal itu satu amal kebaikan. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, saya lapatnya lupa Bapak Ibu. Satu amalan maka pahalanya menjadi 70 kali tingkatan. Ya. Ketika ikhlas karena Allah jadi 7. Ya. Ketika ingin diketahui oleh orang lain maka dia semakin berkurang, yang tadinya 70 menjadi tinggal 10 kebaikan lagi. Ini kalau ingin dilihat orang. Wahadithahu, dan kemudian dibicarakan kepada orang lain, maka semuanya hancur lebur, itu amal kebaikan sedikit pun tidak bersisa. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu. 70 kebaikan amal kita itu, kebaikan itu apabila dilihat orang, sisanya tinggal 10 kebaikan. Berarti yang 60 hilang. Wa khaddithahu, ketika dibicarakan kepada orang lain, maka kemudian hilanglah seluruh amal kebaikan itu. Maka hati-hati Bapak Ibu kalau mau beramal itu mukhlishina lahuddin gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kita benar-benar harus membersihkan dan memurnikan hati kita Bapak Ibu. Hati-hati dengan amal itu. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu, di salah satu daerah ada seorang hamba Allah
dia insya Allah sudah ikhlas. Sebelum nanti kita tingkatan ikhlas itu apa saja gitu Bapak Ibu. Dia beramal benar-benar insya Allah ikhlas. Ini cerita beliau ya, cerita beliau gitu. Ada sebuah tempat sedang melaksanakan pembangunan masjid. Dia transfer ke rekening masjid sebanyak 100 juta rupiah. Ya, 100 juta. Ditransfer, tidak diumumkan, tidak konfirmasi ke pengurus masjid. Transfer 100 juta. Oke. Udah lupa tuh Bapak Ibu, udah lupa gitu. Karena dia niatnya ikhlas karena Allah gitu ya. Setelah beberapa lama kemudian akhirnya dia mampir ke masjid, di mana masjid yang dibangun saat itu yang beliau sumbangkan sebanyak 100 juta tanpa diketahui. Kemudian setelah itu namanya juga merasa pernah memberi, wajar dong memberikan masukan. Kebetulan pengurus masjid sedang membangun toilet dan WC, kata si Bapak Dermawan tadi begini, Pak, sebaiknya, alangkah baiknya ini masjid, WC-nya jangan terlalu mepet ke masjid, biar baunya itu tidak masuk ke dalam masjid. Pak, ini peletakannya sebaiknya seperti ini loh Pak, bagusnya seperti ini dan seperti ini. Kata pengurus masjid, Pak, kalau Bapak nggak nyumbang, jangan banyak komplain. Kalau Bapak nggak nyumbang, jangan banyak masukan. Nah, bayangkan tuh, diuji oleh Allah. Apa yang terjadi Pak? Namanya sifat manusia a'rad basariyah, setan masuk. Setan masuk, masuk dalam dirinya itu. Marah, dia tersinggung. Pak, kalau ngomong dijaga ya. Bapak tahu tidak yang nyumbang 100 juta ke masjid ini adalah saya orangnya. Masya Allah. Disitulah mulai hancur Pak semua amal ibadahnya. Tadinya niat ikhlas, gara-gara tuh setan mah gampang kan, maka setan akan menggoda kita melalui jalur yang disebut dengan marah atau emosi. Bapak nggak tahu aja, yang nyumbang ke masjid 100 juta saya orangnya. Allahu Akbar. Hilangkan amalnya. Ini makanya perlu Bapak Ibu ikhlas itu, dijaga dan ditata. Saya punya santri, contoh lagi Bapak Ibu supaya gampang gitu ya. Betapa dan bagaimana tipis kok Bapak Ibu, niat itu dalam hati itu sangat tipis. Benar hanya Allah yang tahu. Benar hanya Allah adalah alimum bidatis sudur. Allah yang mengetahui rahasia di dalam kolbu dan sedalam-dalamnya, benar. Tapi kemudian apapun itu, jika kemudian li ajlin nas, kalau ada amalan untuk manusia, maka itu semuanya di hadapan Allah sia-sia. Sebesar apapun dan sebanyak apapun. Saya punya santri Bapak Ibu, ini luar biasa nih. Ternyata bisa jadi saya contoh untuk jadi bahan ceramah gitu ya, bahan materi. Sewaktu menjelang Idul Fitri, mau lebaran Idul Fitri, saya memerintahkan kepada santri, kalau di kami atau mungkin di seluruh pondok pesantren, santri itu diajarkan yang paling pertama adalah adab. Santri kepada kiainya pantang meminta dahulu. Satu. Yang kedua, paling pantang untuk mengajukan sesuatu kalau tidak diperintah. Yang ketiga, pantang untuk berbicara lebih dahulu kecuali kemudian dipersilahkan. Paling pantang berjalan mendahului sang guru. Ketika ada guru dianjurkan untuk merunduk dan seterusnya. Ini santri sudah bagus adabnya Bapak Ibu. Saya panggil, Mang santri kesini dulu sebentar. Oh iya Bi, turun. Baik Bi, nun. Kira-kira ada yang bisa dibantu Bi? Abi nggak sempat ke depan. Tolong belikan kacang apa tuh yang bulan puasa itu, kacang apa namanya, suka digoreng tuh enak gitu ya. Ini buat beli kacangnya, ini buat kamu jajan ya, gitu ke santri itu. Anak SMA Bapak Ibu. Nggak usah Bi, nggak usah. Saya ikhlas, nggak apa-apa, biar aja saya belikan kacangnya, insya Allah. Baik, berangkat dia.
Tidak lama kemudian dia kembali ke saya. Ini kacangnya Bi, baik. Sampai senyum sumringah dan bahagia kelihatannya. Gitu ya. Uang jajan yang saya berikan tidak diambilnya. Akhirnya kemudian pas 2 hari kemudian, 1 hari kemudian dia nanya, udah mulai hilang adabnya. Assalamualaikum Bi, Waalaikumsalam. Saya kaget, oh ada santri ke rumah gitu. Ada apa Mang Santri? Maaf Bi sebelumnya kalau Abi berkenan silakan Abi jangan nyuruh siapa-siapa ya kalau misalkan memerintah ada keperluan ke warung dan ke toko seperti kayak kemarin gitu ya. Wah tumben menawarkan diri gitu. Kemudian saya teliti-teliti kenapa nih santri ini sebegitu semangat gitu. Kalau saya mau nyuruh ke yang lain dia yang duluan datang gitu. Santri dia duluan datang. Ternyata Bapak Ibu, saya cek ke depan ke warung itu, Masya Allah. Saya bukan suudzon ya, ternyata kenapa santri itu semangat, rupanya pelayan tokonya cantik Bapak Ibu sekalian. Oh pantesan semangat, pantes semangat Bu gitu ya. Kemarin gak ada semangat, ini semangatnya luar biasa gitu. Nah, kalau yang pertama niatnya karena berkhidmat kepada guru melaksanakan perintah Allah, tapi yang kedua jadi bergeser niatnya bukan lagi karena Allah, bukan lagi berkhidmat kepada guru, tapi ada yang dituju yang disebut dengan gordun min gordin akhor. Nah, hati-hati. Jadi kadang-kadang kita suka terpleset dalam diri kita, niat ini yang penting Bapak Ibu. Serapih apapun kita menyembunyikannya, tapi kalaupun terjadi maksiat yang dilakukan oleh hati, bisa jadi kita tidak ikhlas dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu percuma amal ibadah kita kalau tidak ikhlas, nantinya akan disebut dengan jasad bagaikan tanpa ruh. Coba kalau ditanya ke ibu-ibu nih Bu, Ibu maaf ya kita contohkan dulu deh ke ibu-ibu ya paling gampang. Ibu masak di rumah, ibu ke pasar pagi-pagi pasar mitra, semangat pagi-pagi belanja Bu. Ibu udah belanja, ibu kemudian masak di rumah, ibu udah keringatan, udah capek gitu ibu-ibu kira-kira begitu, udah capek. Kemudian ibu menghidangkan makanan untuk sang suami dengan penuh cinta, ditata dengan rapi. Tiba-tiba kata Bang makan dulu kata ibu, kata suami aku buru-buru ke kantor nanti aja. Kira-kira ibu kecewa tidak? Ibu kecewa tidak? Kecewa. Kalau ibu kecewa berarti ibu belum ikhlas. Bu, ibu ke pasar belanja demi Allah sudah jadi pahala. Ibu niat makin makannya, masaknya pahala. Kebaikan, ibu menghidangkannya juga pahala. Ibu dengan penuh ini juga jadi pahala karena melayani dan berkhidmah kepada suami. Tapi Ustadz kenapa tidak dimakan? Ya udah makan aja sama ibu. Kan sederhana Bu. Betul nggak? Kenapa harus senyum-senyum ibu? Kenapa hidup ini harus dibuat ribet? Makan aja. Tapi banyak Ustadz bagi tetangga. Aduh ibu-ibu bapak. Jadi nah Bapak Ibu memang tidak gampang untuk kita berlaku ikhlas ya, supaya tidak ada ta'alluq li ajlin nas. Jadi kita nih supaya tidak ada sesuatu tuh ingin dilihat manusia, ingin dihormati, ingin dibanggakan, ingin dihargai, itu belum ikhlas namanya. Contoh Bapak Ibu paling gampang gini, kita sebelum jadi siapa-siapa dan kita sebelum jadi apa-apa biasa-biasa saja, kita duduk di majlis di paling belakang pun gak ada masalah Pak, santai gitu ya. Tapi kalau sudah jadi apa-apa dan jadi siapa-siapa, ketika tidak dipersilahkan ke depan, waduh rasanya gimana gitu, betul nggak? Ini manusiawi Pak. Tapi ini semuanya memang benar-benar harus diikhlaskan gitu, dibersihkan penyakit-penyakit model begitu. Maka Bapak Ibu sebagai materi tambahan, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kita semua bisa ikhlas, kita semua bisa tenang hati, bening jiwa kalau seandainya
gantungan kita dan sandaran kita kepada Allah, kita harus namanya yang disebut dengan psikologi tasawuf, harus ada metode yang disebut dengan katarsih. Apa itu katarsih? Pembersihan gudang jiwa yang di dalam gudang jiwa ini sudah menumpuk energi-energi negatif dan sampah-sampah keburukan. Harus dibersihkan, baru bisa tenang. Tapi kalau sampah-sampah keburukan di dalam gudang jiwa tidak dibersihkan, sulit Bapak Ibu untuk ikhlas, sulit untuk ikhlas. Dibersihkan dulu, detok dulu gitu Bapak Ibu. Kita punya masa lalu, kemudian kita punya tentang pengalaman buruk dan lain sebagainya, sifat iri hati, dengki, hasud dan lain sebagainya. Kalau masih tersimpan di dalam diri, sulit untuk kita berlaku ikhlas. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata ulama, fal ikhlasul ibad salamatu a'maluhum minar riya al jali wal khafi wa kullu ma fihi haddalin nafsi fala ya'maluna al amal illa lillahi ta'ala. Yang pertama ada namanya tingkatan ikhlas itu abidin, ikhlas abidin. Nah, kita nih ikhlas di mana nih posisi kita gitu ya. Bagaimana yang dimaksud dengan ikhlas abidin ini? Selamatnya amalan mereka dari riya jali dan riya khafi, serta selamatnya dari setiap perkara yang di dalamnya ada bagian untuk nafsu. Maka mereka tidak melakukan amalan kecuali karena Allah Ta'ala, hanya mengharapkan pahala, menjauhi dari siksaan, serta menghubungkan amal pada dirinya yang bersandar atas amal tersebut dalam menghasilkan sesuatu yang telah didapatkan tadi. Itu amal ibad. Jadi dia beramal mau surga, dia beramal takut neraka gitu. Itu masih namanya ikhlas abidin. Pak, Bapak kenapa sholat? Saya mau surga. Lumayan, itu ikhlas Pak. Ikhlas tuh, ikhlas paling TK itu namanya. Pak, Bapak kenapa rajin sedekah? Biar Allah lipat gandakan rezeki. Itu namanya mau pahala. Itu juga masih abidin, ikhlas paling rendah dan TK Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada wal ikhlasu muhibbin huwa al amalullahi. Yang kedua adalah ada namanya ikhlas muhibbin. Adapun ikhlas muhibbin beramal karena halnya mengagungkan dan takzim kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ini keagungan, bukan karena tujuan pahala dan juga bukan karena tujuan menjauhi dan takut akan siksaan. Maka oleh sebab itu berkata Rabi'atul Adawiyah, tidaklah aku beribadah kepadamu, maksudnya kepada Allah, karena takut dari api neraka dan tidak juga berkeinginan berada di surgamu. Maka ini namanya menggabungkan ibadah karena kemudian ingin surga. Bapak Ibu, karena keagungan Allah saja gitu. Nah Bapak Ibu, itu yang disebut dengan ikhlas muhibbin. Yang terakhir namanya wal ikhlasu arifin. Adapun ikhlas arifin adalah mereka menyaksikan atas sendirinya al-haq dengan gerak dan diamnya, disertai tidak melihat atas dirinya dalam gerak dan dalamnya pada daya dan kekuatan. Maka mereka tidak melakukan keamalan kecuali hanya kepada Allah, bukan dengan daya dan kekuatan dirinya. Dan ikhlas ini yang paling luhur derajatnya. Apapun itu, geraknya dengan gerak Allah, berbicara dengan misalkan bicaranya Allah, apapun itu disandarkan kepada Allah. Bismillah bihaulillah wa quwwatihi. Itu namanya ikhlas yang paling tinggi. Kalau masih takut neraka, ingin surga, itu masih golongan rendah, tapi lumayanlah daripada tidak sama sekali. Itu juga sudah bagian daripada ikhlas. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan dohir dan batin agar kita mampu beramal dengan penuh keikhlasan. Bapak Ibu kalau sudah ikhlas mah nikmat. Kalau kita karena manusia capek, Bapak Ibu capek gitu. Ingin dilihat, ingin dibanggakan, ingin dipuji. Coba Ibu, biaya tidak ikhlas itu mahal.
Saya ulangi, biaya tidak ikhlas itu mahal. Karena kita akan menggabungkan seluruh energi kita, berusaha mati-matian, mengadakan ini dan itu, beli ini dan itu, ngutang ini dan itu, supaya kemudian kita kelihatan bagus, supaya kelihatan kita punya, supaya kelihatan kita kaya. Karena ini kemudian disebut kata ulama, biaya tidak ikhlas itu mahal. Betul nggak Bu? Coba ibu ingin kelihatan bagus, kredit ini, kredit itu, ngutang ini, ngutang itu, biar dilihat sama orang pakai ininya banyak, perhiasannya. Oh, si ibu ini hebat, perhiasannya banyak. Wah, banyak duitnya. Setelah kita dibilang hebat, bangga, takjub, orang kaya, terus kita dapat apa? Dapat cicilan 24 bulan ya. Kita sering ingin bergaya ganti mobil gitu, biar kelihatan keren, gagah, pakai mobil baru misalkan gitu ya, ngutang gitu. Maksain diri. Yang mahal itu gaya hidup, yang murah itu kebutuhan hidup. Kalau kita ikhlas kepada Allah, segala sesuatunya tidak ada yang mahal, murah Bapak Ibu sekalian, tenang. Tapi kalau kita diukurnya karena ingin ada ke makhluk, tidak ikhlas karena Allah, biayanya mahal. Semoga Allah memurnikan hati kita agar kita beribadah hanya khusus dari Allah kepada Allah dan untuk Allah. Itulah hakikatnya yang akan membahagiakan diri kita dan menyelamatkan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk waktu isyraq, silakan ada hal-hal yang perlu dipertanyakan berkaitan dengan bab ikhlas ini. Saya juga sedang belajar, sama-sama Bapak Ibu belajar ya, ikhlas itu sangat berat karena memang ikhlas ini. Demikian wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Monggo. Ada Pak Ustadz. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebelumnya tadi disampaikan ibu-ibu jangan mengeluh ketika suaminya tidak mau makan karena memang belum sempat. Tadi ceritakan karena kenapa kita agak kesal, karena kita belum tahu ilmunya Ustadz. Tapi sekarang insya Allah ketika Ustadz sudah sampaikan ilmunya, ketika masakan tidak dimakan suami, kita bagi tetangga itu sangat mudah. Yang saya tanyakan Ustadz, tadi sudah disebutkan tingkatan ikhlas. Kita kadang-kadang ada di tingkatan pertama, kedua, ketiga. Nah, bagaimana supaya kita ini istiqomah? Mungkin kita berharap ke tingkatan yang ketiga, cuman kita kadang-kadang jadi kedua, kadang-kadang jadi ke satu. Mohon diberikan penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, apabila kita ingin istiqomah pada level-level tertentu dalam bentuk kebaikan, maka sesungguhnya yang harus kita lakukan berdasarkan petunjuk para ulama ahli tasawuf adalah kita harus awal pertama taholi dulu. Taholi itu membersihkan diri, Bapak Ibu sekalian. Bersihkan diri kita dulu, ibarat gelas ini Bapak Ibu, ini gelas kalau bersih diisi apapun, oleh air apapun, airnya bisa diminum dan bermanfaat sehat bagi badan. Yang penting gelasnya dulu dibersihkan. Ya. Kalau sudah gelas dibersihkan, diisi apapun bisa. Nah, halnya juga diri kita. Kita akan naik level ibadah kepada Allah pada tingkat-tingkat yang dicintai oleh Allah, termasuk dalam bentuk ikhlas. Di dalamnya tingkatan yang tinggi, kemudian kita istiqomah dalam itu, maka syaratnya adalah yang pertama, diri kita harus bersih dulu, hati kita. Nah,
Sehingga untuk mengukur Bapak Ibu, untuk mengukur kadar kebersihan hati itu paling gampang. Satu, orang yang bersih hatinya, orang yang insya Allah hatinya itu tidak terlalu banyak kotoran, di dalam gudang jiwanya tidak banyak energi negatif, paling gampang ngukurnya adalah satu, dia mudah melakukan ibadah, dan yang ketiga dia mudah melakukan kebaikan. Tutut paling gampang Pak, kata ulama. Syekh Hayat Asindi mengatakan orang yang hatinya bersih itu diukurannya yang paling mudah dilihat Bapak Ibu atas keseharian kita, satu, dia mudah melakukan kebaikan, dia mudah melakukan ibadah. Kalau kita masih berat ibadah, kalau kita masih sulit melakukan kebaikan, maka itu ada masalah di dalam hatinya yang disebut dengan sampah-sampah keburukan dan sampah-sampah dosa di dalam gudang jiwa kita. Bagaimana cara kemudian yang paling ringan supaya kita getaran yang paling getaran Pak? Ini paling bahaya. Kalau sampai saya, Bapak Ibu, ketika mendengar azan tidak ada getaran, ketika mendengar bacaan Al-Quran tidak bertambah iman kita, waduh ini paling bahaya. Ayo, cek aja, periksa Pak. Kalau dengar azan misalkan di sini, Allahu Akbar, hati, alhamdulillah ya Allah, getar hati kita Pak, lumayan tuh, itu bagus tuh, itu tanda-tanda hati kita bersih dan dibimbing oleh Allah. Tapi kalau dengar azan, Bapak nggak, ibu saya nggak ada efek apa-apa Pak, kerja jalan terus, ngobrol lanjut terus, tidak langsung segera bergerak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini dipertanyakan hatinya. Yang kedua, apabila mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim, kalau semakin bertambah imannya, insya Allah ini tanda hatinya lembut gitu, dan nanti gampang melakukan kebaikan, apalagi di level ikhlas paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Coba aja didengarkan, dirasa-rasa. Semakin Pak Imam membaca ayat panjang, semakin kita merasakan nikmat mendengarkannya walaupun tidak tahu artinya. Tapi kalau Bapak Ibu berjamaah, imamnya panjang bacaannya, terus dalam Bapak Ibu kapok, besok saya nggak mau sholat lagi di sini, panjang kali imam ini bacanya, waduh itu bisa dipertanyakan Pak. Coba kita bisa rasa-rasakan ya, saya hanya dikit-dikit berikan sir-sir saja Bapak Ibu ya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni. Kalau dengar bacaan Quran sebetul set ke hati gitu, ini berarti tandanya hati kita bersih. Ayo, Ustadz pantas saja misalkan bagi yang suaranya bagus dan enak itu mah lain. Nggak ngaruh Pak, mau suaranya bagus atau tidak bagus, kalau ayat Allah, kalau asma Allah disebutkan, itu lebih tenang ke hati. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bersihkan dulu hatinya, insya Allah nanti juga ngikut kok. Hati kita akan terus ikhlas kepada Allah. Waduh, tapi kalau misalkan berat seperti tadi, harus dibersihkan Pak, buang gitu, terlalu menumpuk di dalam gudang jiwa kita. Saya mau sampaikan sebagai terakhir Bapak Ibu sekalian, analisis para dokter, seluruh dokter di dunia, bahkan 80% penyakit dohir diakibatkan oleh penyakit batin. Saya ulangi, 80% penyakit dohir diakibatkan penyakit batin. Kalau kita tidak katarsih,
Kalau kita tidak detok, tidak kita buang sampah-sampah kejelekan dan keburukan di dalam gudang jiwa kita, maka akan berefek negatif ke dalam jasad kita. Semoga manfaat Bapak Ibu. Ini saja, waktunya Isyraq ya sudah masuk. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.